dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Pemirsa PKTU TV, bersama saya Dr. Agus Setiawan LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam Wisata Kalbu edisi ke-30 dalam tema larangan-larangan dalam jual beli menurut pandangan Islam. Insya Allah kita akan sampaikan kajian ini beberapa saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam episode ke-30 Wisata Kalbu yang kali ini mengangkat tema tentang larangan-larangan dalam jual beli menurut Islam. Pemirsa Pego TV yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Mulk di mana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan langit dan bumi agar manusia kemudian berjalan di dalamnya dan kemudian mereka mencari rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk bekerja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man amsa kalan min amal yadih amsa maghfuran lah. Barang siapa yang di waktu sore ia merasa letih karena kerjanya, maka sore itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKTV yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk bekerja yang dibolehkan oleh Islam adalah berniaga atau berdagang. Di mana berniaga atau berdagang ini hal yang sudah dilakukan dari masa ke masa, dari mulai zaman dahulu kala sampai dalam kehidupan keseharian kita. Namun Islam memberikan batasan-batasan, Islam memberikan arahan-arahan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam jual beli tersebut. Di antara yang dilarang oleh Islam adalah apa yang disebut dengan ghish. Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ghish atau menipu dalam jual beli adalah seorang penjual menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau seorang penjual menyembunyikan cacat dari barang tersebut. Para pemirsa PKO TV yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan kepada umatnya pada saat dia menjadi seorang pedagang, hendaknya dia menjadi pedagang yang jujur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Seorang pedagang yang jujur dan juga amanah, maka nantinya dia di surga akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Kita menyaksikan dalam hadis ini bagaimana seorang pedagang yang tidak ikut berjihad, namun karena kejujuran dan amanah yang dia lakukan dalam jual beli, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan pedagang tersebut sehingga dia menempati kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menikmati surga bersama para nabi, menikmati surga bersama orang-orang yang jujur, menikmati surga bersama para syuhada. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat Nabi menjelaskan bagaimana penjual dengan pembeli hendaknya mereka saling jujur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau penjual dan juga pembeli sama-sama jujur dan menjelaskan sekiranya ada cacat dalam barang tersebut, maka Allah memberkahi jual beli mereka. Keberkahan jual beli ini bisa dengan meningkatnya keuntungan yang mereka terima, bisa dengan kepercayaan, bisa dengan langgengnya bisnis dan perniagaan antara penjual dengan pembeli. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya ketika dia menjadi seorang perniaga, menjadi seorang bisnismen, maka hendaklah dia menjadi orang yang jujur. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang nasib mereka-mereka yang tidak jujur dalam berniaga.
mereka-mereka yang curang dalam jual beli. Al-Quran menjelaskan dalam kisah Nabi Syu'aib, di mana kaum Nabi Syu'aib adalah kaum yang dikenal mereka curang dalam jual beli. Mereka adalah orang-orang yang biasa menipu dalam berniaga satu dengan yang lain dengan antara mereka. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 85 dan juga surat Asy-Syu'ara ayat 177 sampai 183, di mana Al-Quran menjelaskan Allah memberikan azab kepada umat Nabi Syu'aib dikarenakan mereka biasa menipu, dikarenakan mereka biasa curang dalam jual beli. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab dengan diberikan hawa panas, dan Allah menghentikan angin tidak berhembus selama 7 hari, menjadikan mereka kemudian keluar dari rumah mereka masing-masing, berkumpul di padang pasir. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan goncangan bumi ini, Allah mengirimkan meteornya, sehingga kemudian binasalah umat daripada Nabi Syu'aib. Kita lihat, selain Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya agar jujur dalam berniaga, maka Al-Quran juga memberikan contoh bagaimana Allah mengazab kepada mereka-mereka yang tidak jujur dalam jual beli, mereka-mereka yang melakukan kecurangan dalam jual beli. Karena itulah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aib illa bayyanahu lah." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kita perhatikan hadis ini, bagaimana Nabi SAW begitu kuatnya dengan mengawali hadis ini dengan kalimat muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim yang menjual kepada saudaranya suatu jualan yang dia tahu ada cacat, melainkan dia mesti menjelaskan cacat tersebut. Para pemirsa PKU TV, Inspirasi Umat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan yang satu ini. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Madrasah abdi kentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKPU TV yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada para umatnya agar mereka jujur pada saat mereka berdagang. Dan Al-Quran telah memberikan contoh bahwa umat Nabi Syu'aib yang mereka biasa curang dan dikenal suka menipu dalam jual beli, Allah berikan azab dengan sesuatu yang sangat pedih sekali. Karena itulah Nabi SAW suatu hari beliau datang ke pasar dan melihat ada orang sedang berjualan. Nabi SAW kemudian memasukkan tangannya dan beliau mendapatkan bahwa ternyata di bagian dalam adalah basah. Kata Nabi SAW, "Apa ini?" Maka penjual tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kena dengan hujan." Kata Nabi SAW, "Kalau memang demikian, mengapa tidak kalian jadikan dia berada di atas sehingga sang pembeli mengetahuinya?" Nabi kemudian mengatakan, "Man ghasya falaisa minni." Barang siapa yang mengakukan penipuan dalam jual beli, dia bukan bagian dari umatku. Para pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita menyaksikan bagaimana para sahabat mereka terwarisi didikan ini. Mereka tahu betul bagaimana kejujuran harus mereka pegang tinggi. Begitu juga kepada para ulama-ulama setelah para sahabat.
Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khadimi, di mana beliau merupakan ulama yang bermadhabkan madhab Imam Abu Hanifah, beliau menceritakan bagaimana guru beliau yaitu Imam Abu Hanifah, bahwa Imam Abu Hanifah pernah mengirimkan 70 helai pakaian melalui seseorang sahabatnya yang bernama Al-Bishr untuk dijualkan. Dan Imam Abu Hanifah menuliskan surat kepada Bishr agar menjelaskan kepada pembeli nantinya bahwa di antara kain yang dia bawa, di antara kain yang beliau kirimkan kepada Al-Bishr tersebut, ada beberapa kain yang cacat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, namun ternyata Bishr terlupa. Maka pada saat Bishr kemudian mengirimkan uang hasil penjualan 70 helai pakaian tersebut, yang ternyata sebesar 3.000 dinar emas. Ini setara kurang lebih dengan 12,75 kg emas, dengan asumsi 1 dinar adalah 4 gram, 25. Maka Imam Abu Hanifah bertanya, apakah engkau pada saat menjual kain-kain tersebut, engkau jelaskan mana yang cacat dengan mana yang tidak? Maka Al-Bishr pun menjawab dengan jujur, aku terlupa wahai Imam. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Maka beliau kemudian bersedekah dengan hasil 3.000 dinar yang didapatkan dari 70 helai kain yang berhasil dijual oleh Al-Bishr tadi. Kita lihat bagaimana para ulama memberikan contoh bahwa mereka sama sekali tidak ingin untuk berlaku curang, untuk menipu dalam jual beli mereka. Para pemirsa PKPU TV yang dimuliakan Allah, ada 2 poin yang ingin kita bahas berkaitan dengan ghish. Yang pertama adalah bagaimana kalau seorang penjual meninggikan harga atau mengambil laba yang sangat besar sekali. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam Islam sebenarnya tidak ada batasan persentase yang boleh diambil oleh si penjual. Artinya seorang penjual boleh mengambil keuntungan 10% daripada modalnya, 20% dari modalnya, bahkan 100% dari modalnya. Ya. Yang terpenting daripada yang diajarkan oleh Islam adalah tidak adanya kebohongan yang dilakukan oleh si penjual. Yang kedua adalah tidak adanya paksaan kepada si pembeli. Jadi, ketika si penjual meninggikan harganya, mengambil keuntungan dengan persentase yang tinggi, dan si pembeli ridho dengan keadaan tersebut, maka jual beli tersebut adalah sah. Para pemirsa PKPU TV yang dimuliakan Allah, kita menyaksikan bahwa Nabi SAW pernah mengakui hal ini, di mana beliau meminta kepada seorang sahabat yang bernama Umar Al-Bariqi untuk membelikan seekor kambing. Nabi membekalinya dengan 1 dinar emas. Berangkatlah sahabat ini ke pasar. Sesampainya di pasar, dengan kepandaian beliau menawar, maka dengan 1 dinar yang dibekali oleh Nabi SAW, sahabat ini berhasil membeli 2 ekor kambing. Subhanallah. Ya. Maka pada saat dia pulang membawa 2 ekor kambing ini, dia bertemu dengan seseorang yang orang tersebut menawar 1 ekor kambing yang dibawa oleh Umar Al-Bariqi tadi, yang dibawa oleh Urwah Al-Bariqi tadi. Pada saat itu kemudian Urwah mengatakan, aku jual 1 ekor ini dengan 1 dinar emas. Ternyata orang yang menawar tadi tertarik dengan kambing tadi, maka kemudian dibelilah kambing tersebut. Maka Urwah kemudian datang kepada Nabi SAW dengan membawa pesanan Nabi, yaitu 1 ekor kambing dan juga 1 dinar sebagaimana yang tadi pernah diberikan oleh Nabi SAW. Para pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari ini, maka yang dilakukan oleh Urwah Al-Bariqi adalah beliau mengambil keuntungan 100% daripada modal. Selanjutnya diriwayatkan bahwa sahabat Zubair bin Awam yang merupakan ipar daripada Aisyah radhiyallahu anha, karena sahabat Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar, beliau pernah membeli sebidang tanah di pinggir kota Madinah dengan harga 170.000 dinar emas. Pada saat beliau wafat, oleh putranya yaitu Abdullah bin Zubair, tanah itu kemudian dijual dan ternyata tanah itu laku dengan 1.600.000 dinar emas. Kita saksikan hampir 1000 kali
daripada harga yang dibeli oleh ayahnya, yaitu Zubair bin Awam. Jadi dengan demikian, sahabat pemirsa PKPU TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam tidak ada batasan persentase yang dibolehkan oleh seorang penjual dalam mengambil keuntungan dalam jual belinya. Yang terpenting adalah dia tidak boleh melakukan dusta, dia tidak boleh melakukan penipuan, dia tidak boleh melakukan pemaksaan kepada sang pembeli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan yang satu ini. Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat yang dimuliakan Allah. Tadi saya menjelaskan bahwa Islam tidak memberikan batasan kepada penjual untuk mengambil keuntungan. Yang terpenting adalah jangan sampai terjadi penipuan baik dalam harga ataupun barang dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tidak bolehnya adanya pemaksaan kepada sang pembeli. Namun walaupun Islam tidak memberikan batasan persentase yang boleh diambil oleh seorang penjual dalam meraih keuntungannya, namun Islam juga memotivasi kepada penjual untuk merasa dirinya cukup. Jangan sampai kemudian mereka tamak. Islam mengajarkan kepada para penjual terhadap 3 hal. Yang pertama adalah qanaah, yang kedua adalah kasihan, adanya rasa belas kasihan kepada pembeli, dan yang kedua adalah 3 tamak. Para pemirsa PKPU TV yang dimuliakan Allah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, yang mana di antara poin yang beliau sampaikan adalah janganlah kalian menolak keuntungan yang sedikit, karena jika kalian menolaknya, sangat-sangat mungkin kalian akan tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Riwayat ini disampaikan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam Kanzul Ummal. Sekali lagi bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita, walaupun mungkin keuntungan sedikit yang kita raih, namun dengan keuntungan yang sedikit ini akan menjemput keuntungan-keuntungan yang lainnya. Kelanggengan perniagaan itu, kepercayaan dari pembeli, dan lain sebagainya. Para pemirsa PKPU TV yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya adalah gish dalam barang ataupun benda yang dijual. Setelah tadi permasalahan tentang harga, maka Islam juga tidak membolehkan sekiranya barang, sekiranya makanan, sekiranya buah-buahan kemudian dimanipulasi, diberikan obat-obat, diberikan cairan-cairan untuk kemudian menutupi daripada barang tersebut. Contoh misalkan diberikan boraks, sehingga barang yang dijual yang mestinya dalam keadaan yang tidak layak untuk dijual, maka akan nampak seolah-olah baik. Atau buah-buahan yang diberikan berbagai macam bentuk kimia, sehingga buah tersebut nampak kelihatan masih segar, maka Islam melarang hal tersebut.
Imam Ibn Rushd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan bahwa tidak boleh seseorang menyampurkan sesuatu zat yang berbahaya kepada hal yang baik. Walaupun seorang pemimpin pada saat dia mengetahui akan memberikan hukuman, tapi pada hukum asalnya tidak boleh seseorang mencampurkan sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik, sehingga ini akan memberikan madarat kepada mereka-mereka yang mengkonsumsinya. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Rushd, maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, jelas bahwa ketika seorang pedagang melakukan gish, melakukan kecurangan, melakukan penipuan dengan mencampurkan zat-zat sehingga makanan tersebut nampak masih layak, padahal sudah kadaluarsa, buah-buahan tersebut nampak lebih segar, lebih lama, padahal sepatutnya buah-buahan tersebut sudah busuk, maka ini jelas-jelas diharamkan masuk ke dalam kategori gish, yaitu menipu ataupun berbuat curang dalam berniaga. Jadi, para pemirsa yang dirahmati Allah, betapa agungnya Islam, betapa tingginya nilai Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja, untuk mencari nafkah, rizki dari apa yang Allah siapkan buat mereka. Di antaranya adalah dengan jual beli. Namun Islam mengajarkan jangan sampai melakukan gish, jangan sampai melakukan penipuan dengan meninggikan harta, meninggikan harga, membuat orang kemudian membeli dengan harga yang tidak sesuai. Ataupun yang kedua, dengan memberikan zat-zat tertentu kepada makanan, kepada buah-buahan, sehingga ini semuanya memberikan madarat kepada pembeli pada saat dia mengkonsumsinya. Para pemirsa PKPU TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita menjadi semakin bangga dengan ajaran Islam yang kita anut. Kita juga kemudian menjadi penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma ja'alna mimmanil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang telah mendengar apa yang kau firmankan, apa yang disabdakan oleh nabimu, maka kami kemudian mengikuti apa yang telah kau ajarkan buat kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, sekiranya kami menjadi para pedagang-pedagang, menjadi pedagang-pedagang yang jujur, menjadi pedagang-pedagang yang memberikan belas kasihan kepada para pembelinya, menjadi pedagang-pedagang yang mengharapkan keridhaan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami dikumpulkan bersama para nabimu di surgamu, dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid karena kejujuran kami dalam berniaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa PKTV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.